Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai penyakit karat daun kopi yang beranggotakan saya Mita Amelia bersama rekan-rekan saya Novita Sari J, Fauziah Nabila, dan Mega Zakria Ferisha. Slide selanjutnya. Pendahuluan. Kopi merupakan salah satu produk yang menjadi tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan sebagai salah satu sumber devisa negara. Tanaman ini berbentuk pohon, termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus kopi. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Slide selanjutnya. Klasifikasi tanaman kopi. Tanaman kopi ini dari Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, dari subkelas Asteridae, ordo Rubiales, famili Rubiaceae, genusnya Coffea, dan spesiesnya ada Coffea arabica, Coffea robusta, Coffea xenophora, Coffea liberica, dan Coffea excels. Slide selanjutnya. Sebaran penyakit karat daun kopi. Penyakit karat daun kopi ini telah tersebar kurang lebih di 34 negara penghasil kopi termasuk di Indonesia. Potensi serangan berat terjadi pada ketinggian di bawah 1000 mdpl, sedangkan di atas 1000 mdpl tingkat serangan penyakit karat daun kopi biasanya rendah. Nah, penyakit ini sudah berkembang di Indonesia sejak tahun 1876. Penyakit karat daun kopi sangat sering menyerang tanaman kopi, terutama kopi arabica yang ditanam di daerah dataran rendah. Slide selanjutnya. Kemudian ada kerugian akibat penyakit karat daun kopi. Penyebab penyakit karat daun kopi ini adalah Hemilia fastatrix yang menjadi patogen utama bagi tanaman kopi. Serangan pada pertanaman kopi ini dapat mencapai 58% dan menurunkan hasil itu hingga 25%. Penyakit ini menyebabkan daun yang terserang itu gugur sebelum waktunya atau prematur. Serangan yang berat dapat menyebabkan daun menjadi rontok, cabang atau ranting mati, dan akhirnya tanaman mati. Untuk slide selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Novita Sari J. Silahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu klasifikasi atau taksonomi dari patogen Hemilia fastatrix, yaitu berasal dari Kingdom Fungi, ordo Uredinales, famili Incertaesadis, genus Hemilia, dan spesies Hemilia fastatrix. Next. Selanjutnya yaitu morfologi patogen. Hemilia fastatrix mempunyai uredinospora yang semula berbentuk bulat, tetapi segera memanjang dan bentuknya mirip dengan juring buah jeruk. Setelah masak, isinya berwarna jingga, sedangkan dinding tidak berwarna. Sisi luar yang cembung mempunyai duri-duri, sedangkan sisi lainnya tetap halus. Dengan kata lain, hemileus atau setengah licin. Uredinospora berukuran 26 sampai 40 dikali 20 sampai 30 mikrometer. Selanjutnya, kemudian yaitu gejala penyakit. Gejala serangan penyakit karat daun dapat dilihat dengan adanya bercak berwarna kuning pada permukaan atas dan bagian permukaan bawah daun. Kemudian, gejala lanjut pada daun tampak bercak coklat saling bergabung menjadi lebih besar, kemudian mengering dan menyebabkan tanaman gugur dan tanaman menjadi gundul. Selanjutnya. Nah, selain gejala, penyakit ini juga mempunyai tanda, di mana ditandai dengan adanya bercak kuning jingga seperti serbuk atau powder, dan jika diamati pada bagian bawah daun, bercak yang awalnya berwarna kuning muda selanjutnya akan berubah menjadi warna kuning tua. Pada bagian tersebut akan terlihat jelas tepung yang berwarna orange atau jingga,
Tepung yang berwarna orange atau jingga tersebut adalah Oredinospora dari jamur Hemilia vastatrix tersebut. Lingkungan penghambat penyakit ada 3, yaitu pertama suhu di atas 30 derajat Celcius. Karena suhu yang tinggi akan mempercepat terjadinya proses penguapan pada daun kopi, sehingga berdampak pada terhambatnya perkecambahan spora Hemilia vastatrix. Kedua, sinar matahari langsung ke permukaan daun menghambat proses perkecambahan Oredospora dan memperpanjang periode inkubasi penyakit karat daun. 3. Posisi daun yang tidak rapat dapat menyebabkan Oredospora Hemilia vastatrix yang sampai ke tanaman kopi akan banyak yang jatuh ke tanah sehingga tidak dapat berkecambah. Next, faktor lingkungan pemicu terjadinya penyakit. Kalau tadi itu penghambat, sekarang ini adalah pemicu penyakit Hemilia vastatrix. Pertama, lingkungan yang terlalu lembab dan gelap akan lebih cepat memicu pertumbuhan dan perkembangan Hemilia vastatrix. Kedua, penyakit karat daun kopi berkembang pada suhu minimum 10 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Nah, suhu optimum 15 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dengan suhu tertinggi yaitu 32 derajat Celcius. Pada suhu optimum, Oredospora memerlukan waktu 1-3 jam untuk berkecambah. 3. Air dan angin menjadi faktor terpenting dalam penyebaran spora patogen Hemilia vastatrix. Nah, kedua komponen ini memiliki peran yang saling mempengaruhi. 4. Hemilia vastatrix memiliki ambang batas suhu dan kelembaban maksimum dalam berkecambah, yaitu pada suhu 24 derajat Celcius serta dengan kelembaban sebesar 70%. Selanjutnya, pengendalian penyakit Hemilia vastatrix dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu penggunaan varietas tahan toleran, pengendalian menggunakan jamur verticillium, memperbaiki sistem budidaya, dan apabila pengendalian sebelumnya itu tidak berpengaruh, maka dengan menggunakan pestisida. Pertama, penggunaan varietas tahan. Pengendalian penyakit karat daun ini dapat dimulai dengan menggunakan klon atau varietas yang resisten terhadap infeksi jamur Hemilia vastatrix seperti kopi Arabica S795, S1934, USD A762, Kartika 1, dan Kartika 2. Namun, pengendalian karat daun menggunakan varietas toleran untuk jangka yang panjang ini tidak dapat berhasil karena Hemilia vastatrix memiliki daya adaptasi yang tinggi dan cepat membentuk ras baru yang dapat mematahkan gen ketahanan tanaman kopi, sehingga jenis kopi yang sebelumnya itu tahan menjadi lebih rentan. Hal ini dapat terjadi jika jenis kopi yang ditanam itu secara terus-menerus dalam hamparan yang luas. Nah, baiklah, pengendalian selanjutnya yaitu dengan menggunakan jamur verticillium. Nah, spesies yang digunakan yaitu Verticillium lecani. Jamur ini dapat hidup sebagai mikroparasit dari Orediospora dan juga Oredium Hemilia vastatrix. Selain itu, jamur ini juga bersifat sebagai saprofit dari bahan-bahan organik yang telah mati. Nah, jamur Verticillium lecani ini akan menekan laju perkecambahan dari Orediospora dan juga memperlama masa inkubasi, sehingga menurunkan derajat infeksi pada Orediospora dari Hemilia vastatrix, sehingga produksi spora juga akan menurun. Orediospora Hemilia vastatrix yang terparasit oleh Verticillium lecani ditandai dengan adanya pertumbuhan jamur Verticillium lecani yang berwarna putih pada permukaan gejala karat daun. Nah, akan tetapi penggunaan Verticillium lecani ini secara alami tidak mampu dalam mengendalikan penyakit karat daun kopi secara menyeluruh. Jadi butuh produksi yang lebih banyak agar bisa memanfaatkan jamur ini sebagai pengendali alami dari penyakit karat daun kopi Hemilia vastatrix. Selanjutnya, pengendalian selanjutnya yaitu dengan memperbaiki sistem budidaya, di mana pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sanitasi lingkungan kebun dengan membersihkan berbagai inokulum yang dapat menjadi sumber infeksi bagi tanaman kopi. Selain itu juga dapat dilakukan penyiangan gulma, pembuangan tunas air, dan pemangkasan untuk mengurangi kelembaban yang dapat mempercepat proses perkecambahan dari spora Hemilia vastatrix, dan juga dapat dilakukan pengaturan terhadap intensitas cahaya dan juga naungan terhadap tanaman kopi sehingga
penyakit karat daun kopi ini dapat dikendalikan keberadaannya ataupun serangan yang disebabkannya itu tidak terlalu parah. Selanjutnya ini pengendalian menggunakan pestisida kimiawi. Pengendalian ini dilakukan apabila pengendalian sebelumnya itu tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Nah, pengendalian karat daun kopi dapat dilakukan dengan berbagai macam fungisida berbahan aktif seperti mancozeb dari jenis pestisida kontak seperti ini Cuprafit OB21 0,4% atau juga dengan fungisida sistemik seperti Bayileton 250 EC dengan konsentrasi 0,1%, kemudian Anvil 50 SC dengan konsentrasi 0,2%, Til 250 ES dengan konsentrasi 0,1% atau Sumiet 2,5 WP dengan konsentrasi 0,2%. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai salah satu penyakit penting pada tanaman kopi, yaitu penyakit karat daun yang disebabkan oleh Emilia fastatrix. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.